Oke, dua kabar panas kali ini semuanya datang dari rencana pengerahan pasukan TNI ke Gaza Palestina, bos. Di mana TNI pun kini disebut bakal mengirim pasukan pengintai dan juga beberapa alutsista gacor ke wilayah Gaza Palestina. Nah, pertanyaannya pasukan pengintai seperti apakah itu? Apakah tugas mereka? Mengintai apakah mereka dan alutsista apakah yang mau dikerahkan TNI ke Gaza? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua yang semakin panas nih, bos. Pemerintah Indonesia pun kini akhirnya diperingatkan agar jangan sampai pengerahan pasukan TNI ke Gaza itu menjadi jebakan, dimanfaatkan untuk melakukan kepentingan Amerika dan Israel. Nah loh, apakah maksudnya itu? Kepentingan apa yang dimaksud? Penasaran beritanya? Cus Markibas. Mari kita libas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, lanjut kabar pertama yang cukup gacor. Nah, kali ini datang lagi dari dunia militer Indonesia, bos. Jadi setelah lama menjadi perbincangan, akhirnya TNI kini mulai mempersiapkan langkah nyatanya untuk pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza Palestina. Tapi dikutip dari sumber-sumber berita berikut, sebelum ribuan pasukan Indonesia berangkat, ada satu tahap yang gak kalah krusial nih, bos. Di mana TNI disebut kini akan mengirim pasukan pengintai terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Nah loh, bagian ini menarik nih, bos. Karena tugas mereka jelas bukan sekedar jalan-jalan keliling zona perang. Tim pengintai, siapakah mereka? Oke, terkait hal ini Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun mengungkapkan bahwa pasukan Resi Tim atau tim pengintai khusus akan dikirim lebih dulu ke Gaza. Dan kalau mendengar kata pengintai, mungkin dari kalian ada yang langsung kebayang James Bond, ya kan? Agen rahasia atau pasukan bayangan yang bergerak seperti hantu. Dan jujur ya, di bayangan Mimin itu nggak jauh beda, bos. Karena pasukan pengintai ini biasanya terdiri dari personel berpengalaman, terlatih, dan punya kemampuan intelijen lapangan kelas tinggi. Apalagi mau dikirim ke Gaza, ya kan? Zona perang yang selama ini nggak kelar-kelar. Kemampuan mereka yaitu mulai dari membaca situasi, memetakan ancaman, hingga menilai apakah suatu area aman atau justru malah penuh resiko. Di mana tugas utama mereka di Gaza nanti adalah memastikan kondisi keamanan terupdate, kemudian menilai titik penempatan pasukan hingga mengecek akses logistik, jalur aman hingga potensi ancaman tersisa pasca perang. Jadi intinya mereka adalah mata dan telinga awal sebelum ribuan pasukan resmi diterjunkan. Jangan sampai ya kan pas nyampe di sana, di depan mata pasukan Hamas dan Israel masih dor-doran pula, hamsyong juga, bos. Dan bicara soal pasukannya, rencananya kontingen besar ini akan dipimpin oleh seorang jenderal bintang 3, yaitu level letnan jenderal, bukan pangkat sembarangan, bos. Di mana beliau nanti akan memimpin 3 brigade komposit yang terdiri dari batalion kesehatan, Zeni konstruksi, dan batalion bantuan plus elemen mekanis. Dan total yang disiapkan hingga 20.000 personel. Ini bukan misi tempur, tapi ini misi kemanusiaan skala besar. Dan tak ketinggalan, TNI pun dikabarkan juga bakal mengerahkan alutsista-alutsista gacornya, mulai dari helikopter, pesawat Hercules sampai dengan 2 KRI. Nah, apa sajakah itu? Untuk apa? Oke, jadi TNI bukan hanya mengirim pasukan, bos, tapi juga akan mengirim beberapa alutsista. Mulai dari helikopter pendukung operasi, pesawat angkut Hercules C-130 sampai dengan 2 KRI, yaitu 2 kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut lengkap dengan helikopternya. Dan pertanyaannya, untuk apakah alutsista-alutsista itu dikirim? Nah, dalam artikel jelas nih dikatakan bahwa mereka dikirim untuk operasi stabilisasi perdamaian. Pesawat Hercules diperlukan untuk mengangkut logistik pasukan dan bantuan kemanusiaan, bos. Kemudian helikopter digunakan untuk mobilitas di medan sulit yang hancur akibat perang. Sementara 2 kapal rumah sakit akan berfungsi untuk merawat warga sipil korban konflik, tenaga medis, hingga mendukung operasi trauma healing dan evakuasi medis. Namun demikian,
Panglima Agus pun tidak merinci kapan pasukan-pasukan tersebut akan dikirim, bos. Beliau hanya memastikan Mabes TNI kini menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan. Dan di sini jelas, Indonesia bukan hanya datang sebagai tentara, tapi sebagai penjaga harapan. Dan misi ini menunjukkan bahwa diplomasi, kemanusiaan, dan kekuatan militer bisa berjalan bersama-sama. Namun, ada satu hal yang kembali menjadi sorotan nih, bos. Beberapa pihak pun memperingatkan Indonesia jangan sampai pengiriman pasukan Indonesia ini dimanfaatkan pula untuk kepentingan Israel. Nah, apakah itu maksudnya? Oke, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, bos. Peringatan ini pun disampaikan oleh mantan diplomat senior Bapak Dino Patijalal. Beliau pun memberi alarm keras kepada Presiden Prabowo. Hati-hati sebelum mengerahkan TNI ke pasukan internasional ISF yang dilegitimasi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Nah, inti peringatannya itu pun sederhana tapi dalam nih, bos. Yaitu jangan biarkan TNI menjadi pion dalam operasi demilitarisasi yang berpotensi mengkonfrontasi faksi-faksi bersenjata seperti Hamas. Pasalnya resolusi itu pun katanya mengadopsi proposal Amerika yang memuat mandat luas nih, bos. Yaitu mulai dari menghancurkan infrastruktur militer di Gaza, menonaktifkan persenjataan, bekerja sama dengan Mesir dan Israel, hingga membantu pembentukan polisi lokal. Itu bukan misi menjaga perdamaian biasa, tapi itu bisa berubah menjadi operasi tempur, bos. Dan dampaknya apa? Yuk, jelas. Ada risiko kontak senjata dengan Hamas. Kemudian citra TNI bisa menjadi ternoda dan jebakan politik yang mengorbankan netralitas Indonesia. Kemudian selain itu Profesor Yon Mahmudi juga menegaskan bahwa mandat harus dirumuskan dengan presisi navigasi militer, bukan dipersepsi memihak Israel atau bahkan TNI menjadi alat pelucutan senjata terhadap perlawanan Palestina. Itu yang harus dijaga, bos. Dan ini rekomendasi tegasnya untuk pemerintah, yaitu pastikan mandat PBB tertulis jelas. Hanya operasi penjagaan perdamaian dan kemanusiaan yang mencakup pengawalan bantuan, proteksi, fasilitas sipil, dan pengamanan perbatasan. Pastikan juga nol perintah untuk melucuti senjata atau menghancurkan infrastruktur perlawanan di Gaza, serta jaminan legal dan aturan keterlibatan harus melindungi personel TNI dari tugas tempur dan politik di Gaza, Palestina. Nah, jadi kesimpulannya, bila negara kita masuk, Indonesia masuk, maka TNI pun harus masuk hanya sebagai penjaga, bos, bukannya penyerang. Presiden harus menolak setiap klausul yang mereduksi TNI menjadi alat operasi militer ofensif. Netralitas itu bukan pilihan, tapi itu jelas merupakan strategi bertahan hidup dan harga mati bagi citra dan keselamatan prajurit Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.